Halo homeschoolers, apa kabar? Kenalin, aku Kak Manda. Selamat datang di podcast Sekolah Kaseto. Pada episode kali ini, kita udah kedatangan tamu yang menarik banget. Kita akan ngomongin terkait dunia penerbangan. Wah, udah penasaran kan tuh seperti apa? Nah, untuk clue-nya, ini adalah salah satu alumni homeschooling Kaseto yang saat ini berprofesi sebagai pilot. Kayak gimana sih ceritanya? Yuk kita dengerin podcast hari ini. Teman-teman homeschooler masih ingat nggak sih dulu waktu masih kecil mungkin kita pengen ya bercita-cita seperti dokter atau insinyur atau pilot. Nah kita udah kedatangan bintang tamu yang bakal cerita tentang pengalamannya yang berprofesi sebagai pilot. Bintang tamu kali ini merupakan salah satu alumni homeschooling Kaseto tahun 2014. Namanya Kak Leo. Seperti apa kisahnya? Kita langsung panggil yuk. Selamat siang Kak Leo. Halo, apa kabar? Halo juga Kak, kabar baik. Gimana Kak? Kabarnya juga? Alhamdulillah baik. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan dan sharing hari ini, boleh dong ceritain sedikit tentang profil dari Kak Leo. Iya, jadi perkenalkan adik-adik, nama saya Rifki Leonanda. Saya dulu kebetulan dari SD kelas 6 tuh di homeschooling Kaseto sampai SMA lulus tahun 2014. Nah, kebetulan tuh saya dari kecil juga bertujuan untuk sekolah pilot dan langsung melanjutkan ke Flybase Flight Academy di Batam. Dan setelah lulus dari sini saya ditarik untuk jadi flight instructor di sekolah saya ini Flybase Flight Academy di Batam. Gitu aja sih Kak untuk profil Oke, saya. wah keren banget nih. Tadi disinggung dari kecil emang udah bercita-cita pengen jadi pilot. Ini cocok banget sama bahasan kita. Hari ini pengen ngomongin tentang profesi di dunia kerja. Nah ini pasti bakal inspiratif banget nih karena Kaleo bakal sharing langsung. Tapi sebelum masuk ke tanya-tanya soal profesi nih Kaleo, pengen tanya nih, dulu waktu dari SD kelas 6, ini kan sampai SMA ya, sampai lulus, cukup panjang nih, menghabiskan pendidikannya di homeschooling Kaseto. Untuk pertama kali pertimbangannya apa sih memilih jalur pendidikan non formal dan kemudian kenapa nih betah nih di jalur pendidikan non formal di homeschooling Kaseto? Iya, jadi untuk pemilihan di homeschooling kelas itu kan seperti kita mengingat untuk sekolah di Indonesia ini yang formal kan kita mau nggak mau belajar semuanya ya. Tapi untuk kebetulan saya itu orangnya, saya mau belajar apa yang saya mau gitu loh. Jadi tujuan saya apa, kebetulan kan pilot, jadi yang esensial buat jadi pilot tuh apa, salah satunya ya kalau di homeschooling ini kan kalau kita konsultasi bisa lebih difokuskan. Nah ini yang lain dari yang lain nih daripada sekolah ini. Jadi alasan saya salah satunya sih gara-gara itu juga sih. Dan juga lebih fleksibel ya, bukan santai juga. Kalau santai itu kesannya gimana? Kalau ini lebih fleksibel, jadi kita bisa konsul lebih fleksibel, waktu dan segalanya. Itu alasan saya sih masuk ke homeschooling kelas itu. Dan akhirnya betah sampai saya lulus SMA. Oke. Gitu Kak. Nah, selama, bersekolah ibaratnya di jalur pendidikan non formal seperti homeschooling ini, pernah nggak sih dengar tentang stigma-stigma lulusan dari, pendidikan non formal? Misalnya kayak, "Ah, emang bisa ya anak homeschooling seperti ini dan seperti itu." Pernah nggak sih ada dengar seperti itu? Oh pernah banget Kak. Salah satunya waktu ibu saya sendiri ditanya sama teman-teman ya kan, "Anak kamu sekolah di mana?" Di homeschooling. Lalu yang paling pertama itu tanggapannya pasti ngelihat saya, "Anak kamu" ya kan stigma orang itu homeschooling itu kan sebenarnya lain ya, sekolah untuk berkebutuhan khusus sama homeschooling itu beda. Kalau homeschooling kan ya sekolah non formal yang lebih santai segala macam kan. Kalau berkebutuhan khusus kan lain lagi ya. Nah, jadi stigma orang tuh pasti kayak gitu. Jadi dikirain saya berkebutuhan khusus dan tentunya mereka pasti bilang, "Tapi kamu tetap berteman banyak nggak?" Ya tetap aja itu kan tergantung individual masing-masing sebenarnya, gitu aja sih, Kak. Jadi stigma-stigma orang itu, ya saya cukup mematahkannya dengan
ya buktiin aja kalau kita tuh nggak kayak gitu, Ah, nggak kayak orang benar. bilang gitu. Oke oke. Nah, kalau boleh tahu, selama ini kan udah panjang nih ya, SMP, SD tingkat akhir, SMP dan SMA, menghabiskan waktu di homeschooling Kaseto. Kira-kira ada nggak sih, peristiwa yang sangat mengesankan, yang paling berkesan, paling diingat sampai sekarang? Sebenarnya banyak banget sih Kak, kalau misalnya emang mau apa namanya, kita jelajahi satu-satu. Cuman yang mengesankan tuh paling yang lucu-lucu aja sih Kak. Saya yang paling inget tuh waktu saya outing ke Pocari Sweat. Oke. Mungkin kakak-kakak ini nanti yang ngelihat ini juga inget. Waktu itu saya kan mau ngeramein aja nih outing kan biar seru gimana. Kebetulan ada games. Game saya itu joget sesar. Jadi Gimana saya tuh? langsung joget sesar sampai masuk ke Facebook-nya Pocari Sweat. Jadi Gitu itu aja yang sih Kak, sampai sekarang salah masih satu. diinget ya, Iya, ramein acara-acara di homeschooling Kaseto. iya Kak, betul. Oke, nah tadi kita udah sedikit throwback nih momen-momen di homeschooling Kaseto. Sekarang pengen tanya-tanya langsung terkait profesi yang, saat ini Kak Leo, laksanakan ya, lakukan ya. Oke, tadi udah sempat dijelasin Kak Leo ini adalah junior, apa tadi Kak Leo? Junior Junior flight flight instructor. instructor, oke, iya, Ya. junior flight instructor. Boleh jelasin nggak sih seperti apa sih proses Kak Leo nih dari mungkin SMA, pencarian sekolah kah, kemudian pencarian minat juga, mungkin kan kalau di dunia penerbangan banyak ya Kak Leo ya, ada nggak hanya pilot dan ada, jabatan-jabatan yang lain juga. Gimana sih prosesnya Kak Leo nih dari awal lulus SMA sampai akhirnya sekarang sudah berprofesi sebagai junior flight instructor. Iya, untuk, perjalanannya sih waktu itu sebenarnya waktu SMA tuh pertamanya emang saya udah bilang ke ibu saya kan saya mau bersekolah pilot gitu, cuman kan kalau stigma-stigma orang dulu tuh pasti kebetulan kan saya anak laki-laki sendiri ya. Jadi, eee, stigmanya tuh pasti kalau anak laki-laki sendiri nggak boleh jadi pilot, karena nanti kalau kenapa-napa kan nggak ada gantinya. Kan orang dulu kan stigmanya kayak gitu. Terus yang kedua biasanya biasanya itu pilot harus IPA, nggak bisa dari IPS. Nah, sementara waktu itu lagi banyaknya, mulai banyak sekolah di Indonesia, sekolah penerbangan yang, swasta, karena dia swasta jadi, bisa anak IPS juga sebenarnya bisa masuk juga. Karena setelah saya masuk sini pun juga ternyata bukan jaminan juga anak IPA itu lebih menguasai daripada anak IPS gitu loh. Kan balik lagi kita di sini belajar lagi kan. Nah, terus akhirnya, nyok ibu saya dapat, tawaran untuk bersekolah pilot dan akhirnya saya ngelanjutinnya pertamanya saya di salah satu sekolah swasta di daerah Jawa. Nah, waktu itu ada sedikit kesulitan financial lah. Jadi saya ngambil, gap year dulu sampai akhirnya di tahun 2017 saya lanjut lagi di Flybase Flight Academy ini di Batam sampai tahun 2018. Lalu saya lulus, saya ada sedikit training tambahan di Jakarta sampai dengan 2019 pertengahan, lalu saya ditarik kembali ke Flybase Flight Academy untuk menjadi flight instructor. Gitu aja sih Kak Oke. untuk perjalanannya. Nah, tapi Kaleo ini, tadi udah sempat 2 kali ya menyinggung bahwa dari dulu pengen jadi pilot. Sekarang pertanyaannya, apa sih, yang melandaskan Kaleo nih pengen banget jadi seorang pilot gitu? Ya, kenapa saya jadi pengen jadi, pilot itu salah satunya itu karena emang mulai dari SD itu kan saya udah berurusan nih sama yang, otomotif-otomotif gitu, yang beroda kan. Nah, jadi untuk suatu profesi apalagi nih yang beroda yang menarik. Terus kebetulan saya orangnya suka jalan-jalan kan. Ah, wah kebetulan kayaknya pesawat nih, ya kan. Akhirnya, mulai saya niatin untuk, segala
bisa jadi bawa pesawat ini sendiri dan akhirnya udah ya certified. Oke, berarti, sebenarnya Kaleo ini udah tahu ya pengennya di mana, passion-nya di mana. Kira-kira Hmm. kalau misalnya Kaleo nih, eee, mau menyarankan adik-adik yang mungkin punya passion juga tapi masih bingung nih arahnya mau kemana, ada nggak sih tips-tips untuk bisa menggali lebih dalam mungkin minatnya tuh pengen kemana sih? Mungkin berdasarkan pengalaman yang Kaleo, karena kan ini, dari kecil ya konsisten nih belum berubah. Biasanya kan kalau anak-anak kan, eee, ketemu sedikit yang seperti ini pengen yang kayak gini, ketemu yang kayak gini pengen berubah lagi. Nah tapi Kaleo nih kelihatannya konsisten nih dengan profesi pilot ini. Kira-kira ada nggak sih tips-tipsnya untuk kita tuh yakin dengan apa yang kita minati? Iya, ya mungkin sedikit tips-tipsnya salah satunya adalah mengenali diri sendiri dulu ya. Mengenali diri sendiri dulu, emang niatnya, goals-nya apa, tahu sendiri juga, dan yang penting eee, jangan gampang kebawa arus. Ya, jadi kita harus punya niat dari diri sendiri, balik lagi kan. Nah, kalau udah punya niat, ya tinggal dilakuin, apapun itu, yang penting disiplinnya dijaga terus, apapun itu niatnya ya disiplin, mau ke satu titik ya satu titik aja, jangan kemana-mana gitu, jangan gampang terbawa arus. Biasanya yang gampang kebawa arus itu kan mungkin dari omongan teman-teman, dari Betul. omongan itu biasanya kan gampang tuh jadi kebawa arus. Nah, jadi tetap aja sih, makanya, balik lagi, kita harus pertama-tama harus kenalin diri kita dulu. Diri kita dulu kenalin, diri kita sendiri, baru nanti kita niatin dan kalau kata orang tinggal dilakonin aja, gitu Kak. Oke, wah keren banget nih tipsnya. Nah, kita pengen tahu juga nih, Kak Leo ini berprofesi sebagai pilot atau junior flight instructor ini sudah berapa lama sih? Iya untuk, profesi saya sekarang ini sih kebetulan dihitungnya masih baru lah ya, masih 1 tahunan Kak, jalan 1 tahunan ya. Oke. Nah, pasti selama 1 tahun ini udah banyak banget nih pengalaman yang diperoleh sama Kak Leo. Boleh nggak sih ceritain gimana sih suka maupun dukanya berprofesi sebagai pilot? Mungkin, ada serunya, ada sedihnya juga. Nah, boleh nih di-sharing sama adik-adik semua. Ya mungkin dari serunya dulu kali ya, karena serunya kan kebetulan kan profesi saya ini kan, sebagai pengajar juga ya, seperti kakak-kakak sekalian ini. Nah, jadi serunya mungkin ya saya banyak ketemu orang-orang baru juga dan pastinya kan berinteraksi langsung dan kebetulan jalan-jalan juga. Nah, paling kalau sedih-sedihnya sih sebenarnya nggak ada yang disedihin sih, cuman, eee, bagian kesulitannya itu di saat ya seperti yang Kakak tahu lah, ngajarin orang itu kan nggak gampang ya, Kak. Betul, betul. Apalagi dalam di udara itu kan kita punya waktu yang sepersekian kecilnya dibanding di darat kan. Jadi kadang ya di situ, kesulitannya melatih kesabaran aja sih, Kak. Dan paling, mmm, salah satu juga yang saya dapat juga nih dari homeschooling, dari kakak-kakak sekalian saya banyak belajar juga untuk bagaimana kita menghadapi siswa-siswa kita yang berbeda-beda personality sih, Kak, gitu. Gitu aja sih, Kak. Oke. Wah, keren banget nih Kak Leo ternyata sekarang udah terjun langsung ikut ngajarin juga ya. Jadi nggak hanya berprofesi sebagai pilot, tapi juga sebagai pengajar. Kalau pengajar ini boleh dijelasin nggak sih Kak Leo sedikit tentang, seperti apa saja yang mungkin diajarkan dan bagaimana, sistem pembelajarannya gitu? Iya untuk, pengajar pilot sendiri kan basically kan kita ini ngajarin orang terbang ya. Jadi ya sama aja kayak kakak-kakak gitu, kita nanti ada kelas, ada ujian, habis itu nanti untuk yang prakteknya ya nanti kita ada masuk ke simulator, nanti kita ada terbang juga. Nah, untuk mendapatkan satu lisensi itu
kita ada requirements jam dan requirement skill tertentu di dalam stage-stage itu. Jadi ya basically nanti kita itu mengajarkan dan meng-guidance siswa yang mau mendapatkan sertifikat pilot ini untuk meets di requirements sih. Jadi untuk mendapatkan requirements untuk menjadi private pilot, untuk menjadi commercial pilot, untuk menjadi instrument rated, kita meng-guide dia. Gitu aja sih Kak. Oke, menarik banget. Nah, ini juga ini sih pertanyaan pribadi nih Kak Leo ya, karena penasaran banget gitu. Kalau di dunia penerbangan sendiri ini, apakah pilot itu juga ada jenis-jenisnya? Mungkin di medis ya, di kedokteran kita kan ada dokter penyakit dalam, ada dokter spesialis jantung, kemudian dokter kebidanan itu kan punya spesialisasi masing-masing. Apakah kalau di dunia penerbangan mungkin kalau pilot Airbus hanya boleh menerbangkan jenis Airbus aja atau apakah ada tipe-tipe seperti itu atau bagaimana Kak Leo? Iya kebetulan di kita itu untuk lisensi kita itu dibagi-bagi kan. Ada yang untuk mesin tunggal, ada yang untuk mesin multi atau lebih dari satu gitu kan. Nah itu kita harus ada ibaratnya itu ngambil sertifikatnya lagi gitu. Nggak bisa sembarangan, oh saya pilot, saya bisa bawa jet yang besar itu ya nggak bisa juga. Jadi ibaratnya kalau seperti kedokteran ya, kita harus ngambil spesialisnya dulu. Jadi kalau saya ini hanya untuk mesin tunggal dan saya ini terbatas hanya flight instructor saja. Tapi kalau misalnya nanti saya terbang di maskapai misalkan ya, seperti ada alumni HSKS juga yang sudah terbang di maskapai ya nanti saya nanti spesialis lagi bahwa untuk membawa pesawat berbadan narrow body dan jet airplanes dan juga multi engines seperti itu Pak. Oke. Nah, kalau untuk sekolahnya sendiri, rata-rata tuh berapa lama sih pendidikannya untuk bisa dapat lisensi itu? Jadi lisensi itu kan bermacam-macam ya. Jadi paling singkat itu untuk ke private pilot license. Itu dia limitasinya adalah dia boleh bawa penumpang, tapi tidak boleh untuk di-hire atau dibayar. Nah, itu yang paling singkat itu kira-kira 3 sampai 4 bulan dari teorinya sampai ke prakteknya. Karena di sini kan yang lumayan lama itu biasanya di prakteknya, Kak. Karena kan kita nggak tahu kondisi cuacanya mungkin lagi limit untuk kita terbang segala macam kan. Nah, itu approximately ya 3 sampai 4 lah. Tapi bisa lama, bisa lebih lama lagi, tergantung dari kondisi juga. Cuman yang untuk paket lengkapnya nih, PPL, CPL itu Commercial Pilot License, Instrument Rated sampai Multi Engines, itu kira-kira 1 tahun lebih sampai 2 tahun, tergantung kondisinya juga, balik lagi. Seperti itu, Kak. Oke, jadi sebenarnya mengikuti juga ya durasi, license-nya untuk mendapatkan license-nya mengikuti juga spesialisasi apa sih yang mau diambil. Nah, Betul, betul. Waktu, mendaftarkan diri untuk menjadi sekolah pilot ini, apakah Kak Leo punya kendala terkait dengan, ijazah yang dimiliki? Karena kan mungkin ijazahnya non formal ya. Apakah ada kendala nih waktu daftarin awal atau seperti apa sih ceritanya? Iya, untuk kendalanya sih sebenarnya nggak ada ya, Kak. Itu balik lagi ke kebijakan kadang-kadang kebijakan dari sekolahnya juga sih. Cuman rata-rata untuk swasta itu kan mereka nggak mikirin ijazah kita itu apa. Nah, yang paling penting itu sebenarnya kayak seperti mau masuk pilot itu biasanya ada limitasi mata, itu minusnya nggak boleh lebih dari sekian, dan itu tergantung dari company-nya, balik lagi. Nah, habis itu paling nanti yang paling mempengaruhi itu dari segi psikotesnya, kayak gitu aja sih Kak. Biasanya mereka yang menjadi pertimbangan itu dari segi psikotesnya, gitu. Baik lagi. Jadi ijazah non formal, BPS aja bisa. Malah ngajarin yang belum bisa terbang kan, gitu Oke, aja Kak. wah inspiratif banget nih. Benar, berarti sebenarnya nggak ada halangan terkait dengan ijazah non formal karena sebenarnya kemampuan diri sendiri ya yang akan dipertimbangkan untuk Betul. masuk ke, jenjang yang lebih tinggi gitu. Nah, untuk adik-adik homeschooler nih, mungkin adik-adik yang lagi dengerin podcast sekarang
pengen atau berkeinginan gitu, kelak nanti bisa, jadi pilot seperti Kak Leo. Apa sih yang harus disiapin, dari sekarang? Mungkin ada saran-saran dan masukan mungkin kayak tadi ya, nggak boleh matanya, minus dan lain sebagainya. Kira-kira apa sih yang penting untuk dipersiapkan sebelum nantinya mendaftarkan atau ikut serta dalam seleksi masuk menjadi pilot? Ya mungkin, pesan-pesan dari saya, kalau memang sudah berniat untuk menjadi pilot, saya kira harus komit ya. Komit seperti untuk segi kesehatannya juga dijaga, untuk matanya dijaga kesehatannya, dan giginya dijaga kesehatannya. Dan yang paling penting itu mungkin di sini saya singgung masalah berat badannya juga harus dijaga karena ada maksimum allowable-nya untuk menjadi pilot itu. Dan juga yang paling penting dari jati diri itu mandiri, karena di homeschooling itu kan sebenarnya kita diajarin mandiri. Karena yang sekolah di luar negeri itu sebenarnya kayak homeschooling. Jadi kita tuh diajarinnya mandiri, gak disuapin terus. Soalnya kalau emang punya habit mau belajar disuapin terus, kamu bakal susah jadi pilot kayak gitu loh. Karena kita itu harus ada willingness terus, curiosity, harus penasaran terus, apapun itu selalu update terus, belajar terus. Ya, jadi harus diniatin, harus mandiri, dan juga harus disiplin diri sendiri, seperti dia homeschooling Kaseto. Kalau misalnya mengambil distance learning, kalau kita tidak disiplin, pasti kita tidak belajar kan gitu. Sebenarnya kan kita dikasih kepercayaan, tanggung jawab. Nah, di situ harus bertanggung jawab juga dengan diri sendiri. Eh, yang penting, kalau sudah ada niat, pasti semua itu bakal mudah aja sih. Gitu aja, Kak. Oke, makasih banyak nih tips-tipsnya langsung dari Kak Leo, udah terjun langsung dan berhasil membuktikan bahwa sebenarnya, ijazah itu tidak akan mempengaruhi bahwa, kita tetap bisa masuk ya, ke sekolah yang kita Betul. tuju. Nah, mau tanya lagi nih Kak Leo sedikit nih, Ya, Kak. kira-kira, apa sih yang pengen Kak Leo sampaikan untuk orang-orang yang di luar sana mungkin punya stigma yang kurang tepat nih tentang adik-adik, yang memilih pendidikan non formal atau homeschooling. Biasanya kan kita melihat ya orang-orang ada yang mungkin karena tidak mengenal jadi punya, pemikiran yang keliru. Nah, kira-kira apa sih yang pengen Kak Leo sampaikan sebagai alumni dan juga dulunya sudah mengemban pendidikan di pendidikan non formal? Silakan Kak Leo. Iya, menurut saya sih untuk stigma-stigma orang tentang homeschooling Kaseto ini, jadi mungkin kebanyakan kan stigma orang kan tentang homeschooling itu ya seperti yang kita tahu semua. Ya untuk mematahkannya cukup kita buktiin aja, dan pesan saya sih gak semuanya yang masuk homeschooling itu pasti ada sesuatunya. Dan walaupun di formal juga, ya saya melihat teman-teman saya juga walaupun di formal juga ada juga kok yang kayak misalkan kalau emang dia nakal gitu, nggak cuma di homeschooling aja, di sekolah formal juga ada. Dan baik lagi, stigma itu tuh sebenarnya kurang tepat ya, karena tergantung dengan personality orang-orangnya sendiri. Gitu aja sih Kak, sedikit aja dari saya. Oke. Wah, teman-teman, kita hari ini udah dengar banyak banget informasi dan ilmu yang kita peroleh dari Kak Leo. Nah, teman-teman semua, kalau kalian senang sama konten-konten podcast Kenal Lebih Dekat dengan Alumni ini, jangan lupa ya untuk like dan subscribe. Oke, Kak Leo, terima kasih banyak atas waktunya. Kita Ya, udah berada di penghujung acara nih, kita sudah tanya-tanya semuanya. Semoga sukses selalu untuk Kak Leo dan semoga selalu ingat ya sama homeschooling dan bisa bantu adik-adiknya nih yang di sini untuk selalu inspirasi biar mereka juga semangat dan selalu fokus seperti Kak Leo. Baik semuanya, bener. Kakak pamit undur diri ya. Sampai Iya jumpa. Kak. Terima kasih Kak. Sampai jumpa. Selamat siang.